Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 5? Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Rosa. Sudah siap belajar hari ini? Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak hebat, hari ini akan belajar dengan Bu Rosa. Belajar apa ya kali ini? Sebelum mulai belajar, kita saksikan cuplikan berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak hebat, hari ini akan belajar lagi dengan Bu Rosa. Kali ini kita akan belajar tema 5, ekosistem. Subtema 1, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 2. Di sini terdapat muatan IPA KD 3.5, Bahasa Indonesia KD 3.7, dan SBDP KD 3.3. Di akhir pembelajaran ada latihan soal. Disimak videonya dengan sebaik-baiknya. Terus kemudian kita buat catatan penting dari video ini, baru dikerjakan latihan soalnya. Dikerjakan soalnya dengan sebaik-baiknya ya. Semangat belajar hari ini. Tujuan pembelajaran dari hari ini yaitu melalui tayangan video, siswa diharapkan mampu memahami aliran energi dan siklus nutrisi dalam rantai makanan. Yang kedua, siswa mampu mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Yang ketiga, siswa mampu memahami properti tari daerah dan fungsinya. Belajar kali ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang aliran energi dan siklus nutrisi dalam rantai makanan. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrisi. Nutrisi atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Pada peristiwa siklus nutrisi, nutrisi berpindah dari produsen ke konsumen, lalu ke pengurai. Ibu sajikan diagram alir energi dan siklus nutrisi berikut ini. Simak, perhatikan, pahami. Kemudian baru diterapkan ke dalam tulisan jalannya diagram alir energi dan siklus nutrisi pada rantai makanan. Kita akan belajar mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi ada 7 langkah. Yang pertama, menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Yang kedua, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Ketiga, menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah kamu tentukan. Yang keempat, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Kelima, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. Keenam, membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kamu tulis sebelumnya. Ketujuh, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Kita akan belajar properti tari daerah dan fungsinya.
Properti tari sudah sering kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Sekarang pun kita akan lebih memahami tentang properti tari. Properti tari adalah perlengkapan atau alat yang digunakan dalam tarian. Properti berfungsi antara lain yang pertama untuk memberikan keindahan pada tarian, yang kedua sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam tarian. Contoh-contoh properti tari. Yang pertama ada kipas, kedua selendang, ketiga topeng, keempat caping, kelima piring, keenam lilin. Bahan pembuatan properti yang pertama kain, kedua kayu, ketiga logam, keempat bambu, kelima plastik. Ibu sajikan contoh tari khas daerah. Properti tari juga dapat menunjukkan ciri khas tarian atau tema tarian. Contoh, alu dan lesung dalam tarian Bendrong Lesung membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten saat menyambut datangnya musim panen. Alhamdulillahirrohmanirrohim, anak-anak hebat, pembahasan tema 5, subtema 2, pembelajaran 2 telah selesai kita bahas. Selanjutnya, kerjakan latihan soalnya apabila kalian sudah paham. Namun, jika belum paham, boleh diputar-putar video pembelajarannya dan buat catatannya. Tapi kalau sudah, kerjakan latihan soal di bawah ini ya, dengan baik ya. Semangat!